enak begitu. Wah jiwa ya, itu mau sapi dia. Dia mau jadi muhalil kali. Ada orang baik sama temannya itu saking menolong temannya jadi muhalil sama temannya. Temannya begitu jadian, murid kami juga begitu. Udah sakit banget, cari teman yang baik deh. Cari teman yang baik di agamanya deh. Dicari tuh hal itu. Masa indah bininya habis, dia langsung nikah dengan apa? Dengan teman pengajiannya. Ditolongin. Biar ini bininya apa? Balik lagi ke mata suaminya. Betul kan begitu? Udah dinikahin, disetubuhin, dicerai langsung tuh. Jadi nggak pakai sandiwara kan? Emang begitu dia jalannya tuh. Diceraiin langsung apa? Langsung masa idah habis, baru nih mantan istri dengan mantan suami apa? Nikah kembali itu nggak enak begitu. Itu jangan pengen jadi mahal, wah jangan wah. Taboknya tabok. Itu dia mahal lagi. Kalau nolongin teman ala kadarnya, biar dia selamat lagi hubungan kembali apa? Suami istri, tapi jangan bilang bini ente, kamu yang bini ente kan? Lu jadi mahal lo, dan lagi diamalin. Kayak begitu diamalin ya enak aja. Emang setan semuanya. Jadi kalau mau panjang kira-kira ada enaknya tuh diamalin. Jadi Muhalil kata Halil benar juga Halil. Gue gak punya duit gitu. Takutnya bukan Muhalil digolo. Ketika 16 ya, begini satu. Kata bahasa tuh. Tawassul bil hubara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل
والنبي سيد السعود وخديجة والجنود في الحوافنا العود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالهبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Kita bahas sedikit tentang udhiyah, tentang korbannya, karena sedikit lagi akan mengadakan kita apa? Udhiyah. Jadi korban yang sering kita bilang korban kambing, ada korban sapi, ada korban kerbau, ada korban unta, ada korban perasaan. Kan orang kalau macam-macam ya, iya. Itu korban perasaannya udah. Nah itu hukumnya apa? Hukumnya itu hukumnya sunnah muakkadah gitu ya. Jadi udhiyah istilah dalam agama disebut dengan udhiyah namanya ya. Udhiyah kita sering bilang apa? Korban. Nah korban itu adalah tadi boleh kambing, kemudian boleh sapi, boleh kerbau, boleh unta, nggak boleh yang lainnya. Tapi ini buat orang-orang yang fakir sama sekali nggak mampu, nggak punya kemampuan buat beli kambing, apalagi beli sapi, beli kerbau, beli unta. Nah, pada hukum syara ini ada pendapat salah seorang sahabat ya Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini sekali lagi ya, pendapat ini diperintahkan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Fadhali rahimahullah, namanya Syekh Muhammad Al-Fadhali rahimahullah, kepada murid-muridnya yang fakir-fakir, yang miskin-miskin, untuk apa? Untuk mengamalkannya. Bagaimana pengamalannya itu? Maka pada rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan annahu yakfi iraqatud dami walau min dajjajin aw auzin. Bahwasanya pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 bagi orang-orang yang tidak ada kemampuan sama sekali untuk beli kambing, untuk beli sapi, untuk beli kerbau, untuk beli unta apalagi, maka diperbolehkan untuk menumpahkan darah sekalipun hanya seekor ayam atau seekor bebek. Jadi boleh itu, tapi jangan bawa ke musola, mesti jangan. Dia awalin di rumah aja, jangan tahu ilmu soalnya PDKM kotor. Karena DKM dari lagi begini. Kan nggak semua DKM tahu ilmunya, nggak semua DKM tahu ilmunya. Kalau sini tahu insya Allah, tapi besok kemarin terima ayam. Ada lapangan ayam, sapi patur kan satu, ada kambing ayam 3. Jadi masih boleh, tapi buat orang yang apa tadi? Yang fakir. Pengertian fakir bagaimana? Ini orang sehari butuh 10.000, dapatnya di bawah 5.000, disebut dengan fakir nih orang.
ini orang sehari butuh 10.000. Misalnya, buat bininya, buat anaknya, buat diri sehari 10.000 dibutuh. Yang didapat hanya tadi apa? Di bawah 5.000. Maka ini orang disebut dengan apa? Fakir. Orang yang demikian keadaannya pada waktu penyelenggaraan udhiyah, maka diperbolehkan dia pakai pendapat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini sudah dijalankan oleh salah seorang ulama yang bernama tadi siapa? Syekh Muhammad Al-Qadari rahimahullah. Beliau perintahkan muridnya yang miskin-miskin, yang fakir-fakir untuk apa tadi? Mengamalkannya. Jadi pas lempengan 10 Dzulhijjah 11, 12, 13, ini yang paling fakir langsung yang beli apa tadi itu? Ayam atau tadi apa? Bebek. Silahkan diperbolehkan, tapi ingat jangan bawa kemana? Kesian kali. Apa-apaan? Tapi boleh nggak diamalin? Boleh. Tapi ingat jangan bawa ke masjid, jangan bawa ke musola. Di rumah aja udah, di rumah tuh, di rumah. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yuqasu 'ala al-udhiyati al-aqiqatu fayajuzu liman lam yaqdir 'ala thamani syati an yaquqa an waladihi bidikati 'ala madhhabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan ini yang arang Syekh Banten nih. Ini kitab namanya Qutul Habibil Qarib. Ini kitab namanya Qutul Habibil Qarib yang arang Syekh Muhammad Nawawi Banten nih, yang arang nih. Beliau mengatakan bahkan dikias bila seorang yang sangat miskin, yang sangat fakir, dia nggak punya duit untuk mengakekahkan anaknya, laki perempuan, boleh mengamalkan pendapat ini. Berarti kalau laki ayam berapa ayamnya? Ayamnya 2, kalau perempuan ayamnya 1. Boleh nggak diamalin? Boleh tuh, ingatin tuh. Yang orang-orang yang memang fakir, sama sekali nggak punya duit buat cukup beli apa? Beli kambing 2 atau 1, maka masih ada keluasan. Ini kitabnya namanya Qutul Habibil Qarib yang mengarang ulama kita Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah. Kata beliau apa? Dikias bahwasanya udhiyah itu dengan akikah, dengan udhiyah. Bagaimana pengertiannya? Diperbolehkan bagi seorang yang sangat fakir, yang sangat miskin untuk mengamalkannya. Artinya bagaimana? Dia punya anak laki, kan berarti 2 ekor kambing. Duitnya dia nggak punya, maka diperbolehkan tadi diapain? Diganti dengan 2 ekor apa? 2 ekor ayam. Diperbolehkan seperti itu pada hukum syara. Boleh nggak diamalin? Boleh diamalin itu. Tapi ingat tadi, bagi orang yang apa tadi? Yang sangat fakir, yang sangat miskin. Tapi jelas paham ya? Jadi hukum udhiyah tadi apa? Hukumnya tadi apa? Sunnah muakkadah. Ingatin tuh. Hukum udhiyah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dia nggak wajib kecuali dinadarkan. Misalnya nih yang sering nih si pedagang kambing, pas kita beli ke tukang kambing, kita udah deal harganya, dia nanya tukang kambing, Bapak Ibu itu kambingnya buat apaan? Kita jawab, saya sih buat korban. Jatuh nadar tuh, ingatin tuh, jangan begitu ya. Tukang kambing, tukang sapi nanya apa kita pas udah deal harganya 3 juta. Dia nanya apa kita? Bapak Ibu kambingnya buat apa? Buat korban. Nah, dengan kalimat saya buat korban kambing ini, maka hukum menjadi apa tadi? Nadar tuh, ingetin tuh. Makanya kalau tukang kambing nanya, Pak buat apaan? Kepo lo. Ini nadar kan nih, lu gak tahu hukum sih. Kita bilangin, Bang maaf nih Bang, saya bukan kamu jawab Bang, saya takut jadi apa? Jadi nadar Bang, kok begitu? Iya, kalau pengen tahu ngaji malam kami tiga di sini. Kami semua tenang aja. Soalnya ada bilang kami di sini, mau diam-diam aja. Ngerti jelas ya, paham ya? Nah, jadi kalau ada tukang kambing tadi bilang begitu, jangan dijawab, bilangin, Bang maaf Bang, saya bukan jawab Bang nih. Nanti khawatir saya jawab jadi nadar. Kambing yang saya sembelih, saya nggak boleh makan dagingnya Bang. Tuh ingatin tuh, kambing yang dinadarkan, kita sebagai yang punya kambing nggak boleh apa? Makan tuh kambing dagingnya. Dagingnya bukan kambingnya bukan. Daging itu kalau kambing harimau. Kita nggak boleh makan daging sebab tadi hukum apa tuh? Hukum nadar. Tuh ingatin tuh. Tapi kalau yang tadi hukumnya sunnah muakkadah, maka kita boleh makan. Ingatin. Berapa bagian yang boleh kita ambil?
sunnah yang afdalnya, gitu. Afdalnya seorang yang berkurban sunnah afdal, artinya afdal yang terbaik, yang terbagus, yang paling bagus, paling baik, dia hanya mengambil bagian hatinya saja. Gitu tuh. Dia afdal nih, bicara afdal ya, bicara apa? Yang terbaik. Kita kan pengen apa? Terbaik. Kita semua pengen apa? Terbaik di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pengen yang terbaik, Nabi kasih jalan tuh. Jalannya bagaimana? Seorang pengorban kambing, sapi, kerbau, unta yang paling terbaik, yang paling bagus, ngambilnya hanya bagian apa? Hatinya saja. Tapi yang kedua, masih diperbolehkan dia mengambil sepertiga daging dari hewan kurbannya. Ngerti tuh ya? Ngerti ya? Boleh sepertiga dia ambil, yang 2/3-nya bagi-bagi orang-orang. Tuh ngerti? Tapi kalau kita pengen afdal berarti ngambil apa tuh? Ngambil hanya hatinya saja. Tuh, kalau pengen afdal. Tapi boleh nggak dalam hukum syara, hukum agama untuk mengambil lebih dari itu? Boleh. Sunnahnya tadi berapa? Sepertiga dari sapi yang kita punya, minta sepertiga kepada si panitia kurban, bilangin saya pengennya ini nih, minta dong. Bukan buat sendiri, bukan. Kita juga buat apa? Bagi saudara juga. Saya minta sepertiga nih. Misalnya nih sapi beratnya misalnya 900 kilogram. Kita minta sepertiga berapa dong? 3 kilo kita minta. Maaf, diminta nih. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu hukumnya sunnah juga sama tuh. Silahkan diperbolehkan. Tapi jangan semua, jangan, nggak boleh tuh. Sekalipun pada hukum syara diperbolehkan. Misalnya ada orang yang bawa kambing ke musola muqarrabin, dititipin ke panitia, ya, gitu ya. Caranya nih. Caranya bukan saya serahkan kambing kurban saya, bukan saya serahkan sunnah udhiyah saya, sunnah kurban saya, bukan. Gitu ya. Caranya adalah bukan dengan menyerahkan dengan kalimat tadi. Pada waktu akad penyerahannya, orang yang punya kambing, orang yang punya sapi, orang yang punya kerbau, jangan tadi bilang apa? Saya serahkan sunnah kurban kambing saya kepada panitia kurban. Panitia kurban tadi bilang dengan kalimat apa? Saya terima sunnah kurban kambing Anda. Maka sejak itu kambing kurbannya sudah menjadi milik panitia kurban. Tuh, kalau dengan ijab akad tadi seperti itu. Maka sejak tadi si panitia tadi bilang tadi apa? Saya terima sunnah kurban kambing Anda, maka sudah menjadi apa? Milik panitia. Panitia boleh nggak ambil semua? Boleh. Makanya kan dia pada tahu tuh. Akhirnya masing-masing pada main banyak-banyakan panitia tuh. Tapi nggak di sini nggak, insya Allah tuh. Kalau tahu ilmunya nggak, insya Allah. Ini yang nggak tahu ilmunya akhirnya pada apa? Ngambil semua bagiannya. Mentang-mentang tadi hukumnya tadi boleh, pada akhirnya begitu tuh, ya. Nah, kita kan panitia kurban kita tahu, yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau, pengennya bukan begitu, bukan buat siapa? Panitia kurban, tapi buat apa? Buat semua warga yang ada di sini, misalnya di sekitar RT 1, semua itu dapat kebagian semua. Nah, kita sebagai panitia kurban bilangin, Bapak Ibu, caranya penyerahannya nggak begitu. Kalau Bapak Ibu seperti itu penyerahan kepada kami, maka ini kambing, ini sapi milik kami. Tuh. Ada yang begitu dia? Jarang. Kesempatan nih. Kambing buat kita nih. Dia bagi-bagi. Halal nggak tuh? Halal nggak? Halal. Halal tuh kambing. 10 kambing berarti semua. Akhirnya warga ada bagian semua. Kan begitu akhirnya tuh. Nah, ini sebab akad yang salah. Nah, ente sebagai panitia kurban bilangin kepada orang yang punya kambing sapi tadi, kerbau tadi, Bapak Ibu maaf, caranya bukan begitu. Ini agama ngajarin. Ini masuk dalam babul wakalah. Apa namanya? Babul wakalah. Bab mewakilkan. Agama ngatur di sini. Tuh, sama dengan zakat. Ini masuk dalam babul wakalah. Ente panitia kurban yang udah tahu ilmunya, bilangin, Bapak Ibu ini caranya Ibu nih. Saya wakilkan. Tuh, begitu. Misalnya pengen diwakilkan niat sunnah kurbannya, penyembelihan hewan kurbannya, pendistribusian daging hewan kurbannya. Bilangin kepada dia, saya wakilkan niat sunnah kambing kurban saya, atau niat sunnah hewan sapi saya, penyembelihan hewan kurban saya,
dan pendistribusian hewan kurban saya kepada panitia kurban musola al-muqarrabin. Panitia bilang, saya terima perwakilan niat sunnah kurban, apa tadi? Penyembelihan hewan kurban, apalagi tadi pendistribusian daging hewan kurban, dari sebutin namanya fulan bin fulan, tadi Anda sebutin nama, selesai. Nah, belum kelar nih, belum habis nih, nanti paham jelas ya. Yang lagi terutama nih, jadi ente yang laki sebagai panitia kurban, ingetin kepada orang yang punya kambing, kesian dia, kambing yang punya sapi, yang punya, kamu bilangin, bapak ibu maafin, ini bukan saya serahkan kambing kurban saya kepada kami, bukan. Jadi milik kami nanti. Jadi ini kambing kami silahkan, kami boleh bawa kemana aja. Jadi kami jadi nggak ada kambing yang lainnya. Bukan cara seperti ini caranya. Agama mengatur. Ini masuk dalam tadi apa? Babul wakalah. Agama mengatur dalam babul wakalah. Ini Pak caranya seperti ini. Saya wakilkan. Kalau pengen semua berarti niat sunnah kurban kambing atau sapi saya. Yang kedua, penyembelihan hewan kurban saya. Yang ketiga, pendistribusian daging hewan kurban saya. Kemudian si panitia bilang tadi apa? Saya terima perwakilan niat sunnah kambing kurban atau sapi kurban, penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga tadi apa? Pendistribusian daging hewan kurban. Selesai, belum kelar nih. Pada hewan kurban itu ada bagian palaknya, ada bagian kulitnya, ada bagian buntutnya kalau sapi, ada bagian apa lagi? Kakinya pada sapi kambing. Ini bukan punya panitia kurban, tapi punya siapa? Yang punya kambing, yang punya sapi. Panitia kurban bilang dulu kepada yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau, maaf Bapak Ibu, nanti kalau udah disembeli, bagian daripada kambing sapi Bapak ini ada bagian kepalanya, ada bagian kakinya, ada bagian kulitnya, ada bagian apa lagi? Buntutnya, ekornya, ini buat siapa? Ada orang yang punya sapi, kambing, kerbau, dia bilang, udah semuanya saya hibahkan, saya hadiahkan buat panitia kurban. Baru bagi-bagi silahkan diperbolehkan. Nanti paham belas panitia begitu ya. Nah, jadi ente nggak boleh sembarangan tuh, bilangnya seperti itu. Nanti paham belas ya. Jadi sunnah muakkadah, hukum dari apa tadi? Udhiyah, yaitu hewan apa? Hewan kurban. Apakah diperbolehkan untuk orang kaya? Boleh, bebas. Mau orang fakir, mau orang miskin, mau orang kaya silahkan. Tapi lebih utamakan orang apa? Orang yang fakir dulu, orang miskin dulu, orang yang mampu, yang kaya, yang bisa beli daging, ntar belakangan deh. Utamain. Data dulu nih, siapa yang kira-kira orang mampu? Dia dulu bikin apa itu? Utamain. Yang lainnya kalau dia yang fakir miskin kebagian semua, baru yang mampu diapain? Dikasih itu. Ngerti paham belas ya? Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم
مصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وكربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بإجابتي اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Besok malam sabar lagi ya ketika jam 1 dulu gitu ya ada Allah benar ya tanggal 26 ya insyaallah ya insyaallah sabar lagi berbuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.